Nah, jadi itulah contoh ya. Jadi kalau mahasiswa, sebagus apapun rekamannya, sebagus apapun editingnya, kalau mahasiswa itu linknya nggak bisa dibuka, bagaimana caranya saya untuk menilai gitu. Itu kemarin contoh yang yang kemarin linknya saya buka, kok nggak bisa ya, sama aja nilainya kosong kan ya, nilai kemarin itu. Jadi saya juga nggak bisa menilai. Bahkan ini saya juga menilai indikator ke masuk gitu ya, ada kehadiran di web pun banyak yang saya kasih nilai bagus, indikatornya akan nilai menunjang. Tapi kalau videonya nggak bisa dibuka kan sama saja nggak bisa dibuka ya. Oke, baik. Itu contoh ya, bagaimana kita membuka pelajaran, membuka kelas dengan senyuman, ramah tamah, bahkan ekspresinya riang gembira. Tidak, ini ya, yang paling sering saya uh, yang paling sering saya temui adalah mahasiswa itu kan ngajarnya itu by text ya. By text itu setiap kata demi katanya ditulis, kemudian ketika rekaman saya nilai itu kelihatan banget bahwa mereka lagi nonton tulisan gitu ya. Nah, jadi upaya Anda di sini itu bukan berarti pada itu ya, bukan bagaimana bagusnya skenario keterampilan mengajar Anda, tapi bagaimana Anda menyampaikannya. Tolong tidak perlu lagi membaca teks di tugas 4 ya, karena itu sudah merupakan tugas terakhir yang menjadi tugas puncaknya di mata kuliah ini. Jadi besok di tugas 4 Bu Bening kalau tidak mau lagi ada mahasiswa yang ketika membuka pelajaran atau bahkan menjelaskan materi atau keterampilan menutup pelajaran itu masih pakai baca gitu, karena kelihatan dari matanya, ekspresi mukanya itu terlihat bahwa dia sedang membaca, bukan berbicara. Nah, itu yang jadi PR-nya. Jadi kalau memang mahasiswa itu masih malu-malu, justru malah di pembelajaran mikro yang di e-learning UT kan nggak ada yang nonton, yang nonton cuma dosennya, ya harusnya nggak malu ya. Jadi ya harusnya nggak malu kalau ditonton gitu. Jadi tolong besok di tugas selanjutnya kalau mau rekaman praktik mengajar, jangan ini Mbak, jangan melihat teks yang ditulis itu. Boleh Mas Mbak Anda melihat teksnya, tapi ketika praktek ya lepas itu loh. Kamu sesuaikan situasinya ketika kamu di kelas. Jadi kamu nggak perlu lagi baca-baca gitu ya. Dan pokoknya Bu Bening di tugas selanjutnya tidak ada lagi yang membaca teks saat rekaman, karena itu akan mengurangi poin dari saya ya. Berarti yang pertama itu membuka kelas ya. Jadi kalau membuka kelas berarti harus apa Mbak? Harus benar-benar paham, harus benar-benar ceria, cerah ceria, nggak tertekan, nggak merasa nggak merasa ada tekanan, bahwa justru malah di UT mata kuliahnya kan bener-bener online ya, nggak ketemu langsung, harusnya lebih pede lah gitu ya. Itu yang pertama. Nah, ini nanti akan saya duakan lagi keterampilan yang selanjutnya dari Mbak Safira ya, biar untuk percontohan Anda. Ini bentar. Sudah kelihatan belum ya Mbak? Apakah sudah terlihat belum? Sudah Bu. Sudah, oke. Ini kita lihat ya. Setelah ini Mbak Safira mau ngapain? Nah, kita lihat. Jadi, Ibu pengen kalian membentuk kelompok diskusi untuk kita membahas materi pelajaran kali ini. Ibu pengen dari pojok sebelah kanan sampai ke pojok sebelah kiri berhitung dari 1 sampai dengan 4. Nah, yang mendapatkan angka 1 silakan bergabung ke temannya yang mendapatkan angka 1. Begitupun seterusnya, yang mendapatkan angka 2 bergabung ke anggota yang mendapatkan angka 2 dan seterusnya begitu. Sudah dapat anak-anak anggota kelompoknya? Oke, ada berapa bagian kelompok? Ada 9. Wow, good job, bagus sekali. Sebelum Ibu membagi tugas ke kelompok masing-masing, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tentang proses fotosintesis. Nah, di sini ada 3 komponen yang diperlukan saat proses fotosintesis. Ada apa aja sih, Bu?
sebagai kompornya untuk membuat makanan. Seperti halnya kita ketika akan memasak suatu makanan, pasti kita akan membutuhkan apa? Iya betul, kompor gas. Begitupun daun. Daun sangat sekali membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya. Nah, yang kedua ada karbon dioksida atau udara. Yang ketiga ada air untuk membantu daun membuat makanannya. Begitu anak-anak. Oke, pertemuan kali ini sudah cukup ya. Bagaimana materi pada kali ini? Apakah sudah cukup jelas? Apakah seru? Oke, sangat antusias ya kalian dan sangat-sangat semangat untuk belajar tentang fotosintesis ini. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3. Kelas 3. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas antusiasnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sudah itu ya? Sudah paham ya Mbak? Sudah melihat contohnya Mbak Safira, sudah paham ya? Cek. Cek, cek. Halo. Gimana? Mas Mbak, setelah mendengar suaranya, videonya Mbak Safira bagaimana? Mbak Devani? Bagaimana Mbak Devani? Iya Bu, sudah paham Bu. Ya sudah paham ya. Jadi buat teman-teman di sini, selain skill untuk mengajar harus bagus, skill editing juga menambahkan poin plus dari saya gitu. Jadi yang tadi ketika ada beberapa yang saya kasih masukan ya buat semuanya. Jadi kalau namanya keterampilan mau ngelola kelas, itu gurunya memastikan setiap sudut pojok kanan, pojok kiri itu benar-benar terkondisikan, terbimbing. Jadi jangan sampai, nah tadi buat masukan buat Mbak Sifra juga ya. Oh ya, buat anak-anak yang dapat nomor 1 kumpul nomor 1, nomor 2 kumpul nomor 2, nomor 3 kumpul nomor 3 dan seterusnya, itu nanti juga diarahkan Mbak kalau mau modelnya seperti itu. Oh ya, yang dapat nomor 1 bisa maju ke depan sebelah sini ya, nomor 2 sebelah sini. Nanti kalau guru SD menyampaikan ke siswa-siswanya, ya sudah 1 sama 1, nanti mereka itu rebutan, si J di mana nih, 1 di mana nih, 2 di mana nih, nanti malah menimbulkan keributan sedikit ya di situ ya. Makanya diperhatikan dengan sama bahwa kalau keterampilan mengolah kelas, gurunya itu adil dalam membagi proporsinya. Jadi kalau memang mau 1 sama 1, 2 sama 2 dan seterusnya, itu gurunya mengarahkan, karena namanya anak SD masih butuh pengarahan. Ada 1 kumpul di sebelah kiri ya, kelompok 2 belakangnya, 3 belakangnya lagi dan seterusnya. Jadi siswa itu nggak bingung seperti itu. Nah itu contoh yang keterampilan mengolah kelas. Tadi sudah bagus juga ya. Yang paling penting adalah ekspresi mimik wajah, gerak tubuh itu sangat mempengaruhi performa keterampilan mengajar. Jadi kalau memang kamu lemas, capek dan sebagainya, rekaman ya jangan dulu. Dan yang paling penting ya, banyak banget ya mahasiswa yang rekamannya itu ketika ngomong itu pakai teks, jadi kayak nggak natural gitu ya. Nah itulah yang perlu yang perlu diperbaiki lagi ya. Masih banyak mahasiswa yang by teks gitu. Oh iya, hari ini tentang ini, baca lagi ke sini gitu. Dan perpindahan mata ke kamera dan mata ke teks itu sangat terlihat gitu loh, karena nggak hafal. Sebenarnya Mbak, dalam mengajar itu tidak perlu hafal teksnya sama persis, yang penting Anda paham intinya. Oh ini tentang apa sih? Oh tentang fotosintesis. Oh ini intinya tentang apa sih? Oh tentang ini. Jadi pahamnya di situ. Kemudian itu di tugas 2A ya yang saya review ya. Kemudian bagaimana Bu kalau untuk yang tugas-tugas yang lain? Oke, baik. Jadi kalau yang tugas-tugas lain sudah saya sampaikan bahwa ternyata di tugas 3 sudah kemarin ya, sudah presentasi dan sebagainya, dan sangat disayangkan. Oh ya, satu lagi nih,
kan ada namanya penilaian sejawat ya. Nah, itu juga banyak mahasiswa yang linknya itu nggak bisa dibuka, Mbak. Gini ya, namanya penilaian teman sejawat. Itu kan bisa langsung pakai PDF atau Excel-nya dikirim ke saya ya, di apa ke saya maksudnya ke e-learningnya kan langsung bisa dikirim ke e-learning tanpa dengan link itu. Nah, itu banyak kemarin yang saya nilai itu nggak muncul nilainya karena ketika menilai sejawat ya Mbak, linknya nggak bisa dibuka. Padahal kalau namanya penilaian sejawat itu nggak perlu link-link loh, langsung aja form penilaiannya hasilnya dikirim ke e-learning itu malah aman daripada pakai link ya, entah itu drive Google, entah itu drive sheet docs Google. Tapi kalau nggak bisa dibuka ya sama aja gitu ya. Jadi perlu ditekankan lagi bahwa linknya sangat pengaruh ya. Ini apalagi tugas 4 ini, kalau linknya bener-bener nggak bisa dibuka kan sama aja nggak dapet nilai gitu ya. Nanti semoga nilai tugas 4 ini akan segera diselesaikan biar saya nilai. Nanti kalau memang ada kendala maksudnya bisa ngirim ke email aja ya, tapi dengan catatan masih dalam tenggat waktu ya. Misalnya misalnya Mbak Safira tugas 2 kemarin dapat nilai 100. Oh, tiba-tiba di tugas 3 atau 4 linknya Mbak Safira nggak bisa dibuka. Akan saya konfirmasi ke yang bersangkutan ya. Dan saya konfirmasinya lewat e-learning, jadi nggak lewat WA itu untuk koordinasi awal saja. Misalnya tiba-tiba di tugas 3 atau tugas 4 punya Mbak Safira itu linknya nggak bisa dibuka, saya tuh komentari loh Mbak, saya akan mengomentari di linknya, di tugasnya Mbak, ini linknya nggak bisa dibuka. Oke Bu, baik, saya kirim lewat email ya. Nah itu nanti saya akan buka dan akan saya nilai nilainya gitu ya. Dan buat kemarin kalau memang linknya nggak bisa dibuka, tolong digabungkan dengan tugas selanjutnya ya, biar nilai kamu tuh nggak kosong. Saya kan masih kasihan juga nanti kalau mahasiswa hanya karena link nggak dapat nilai gitu ya, itu contohnya. Tapi lain lagi kalau mahasiswa yang sama sekali tidak mengerjakan, itu tidak bisa saya nilai karena nggak ada usahanya gitu. Ada pertanyaan lagi apa tidak? Boleh bertanya sebelum saya melanjutkan ke hal-hal yang lain gitu. Boleh bertanya, saya kasih kesempatan. Sepertinya cukup, Ibu. Oke, cukup jelas ya. Tapi jangan sampai nanti kalau sudah mau selesai kita foto bersama, tolong di on kamera semuanya ya. Siap, Ibu. Oke, tapi nanti juga saya akan sama kampus itu disuruh untuk merefleksikan diri dari pertemuan 1 sampai terakhir. Nah, saya akan juga mengampu Anda pada 16 aktivitas belajar. Nanti saya minta reviewnya, apa yang Anda dapatkan, evaluasinya bagaimana, buat Ibu dosen seperti apa, buat Anda sendiri seperti apa. Saya akan mulai dari yang Mbak Safira dulu ya, karena dapat top skor ya. Mbak Safira boleh kasih reviewnya selama mengikuti program pembelajaran mikro seperti apa, kemudian yang perlu diperbaiki untuk dosen seperti apa, agar kita sama-sama refleksi gitu kan. Karena saya juga lagi mengajar nih, jadi saya juga perlu merefleksikan bagaimana saya mengajar mata kuliah ini. Gimana Mbak Safira, silakan saya saya persilakan. Silakan Mbak Safira. Nah, sejauh ini selama saya mengikuti pembelajaran mata kuliah pada pembelajaran mikro ini, saya sangat tertarik sih Bu, dan saya juga merasa tertantang untuk setiap tugas-tugas yang diberikan. Karena pada mata kuliah sebelumnya itu belum ada yang seperti ini, yang benar-benar praktik seperti ini. Jadi saya merasa tertantang, saya merasa tertarik untuk mengikuti pada mata kuliah ini. Jadi saya sangat senang, saya mendapatkan relasi baru, mendapatkan pengalaman baru gitu. Dan saya juga merasa senang karena dari apa yang saya usahakan itu mendapat hasil yang benar-benar seimbang gitu Bu. Jadi saya sangat merasa terapresiasi gitu. Iya. Terima kasih Mbak Safira. Untuk review dosennya bagaimana Mbak? Apa yang perlu diperbaiki dari dosennya? Kan juga saya juga perlu merefleksi saya mengajarnya bagaimana gitu. Silakan. Gak usah takut ya. Ini nggak mempengaruhi nilai kok.
Oke, nggak bersuara ya. Jadi intinya Mbak Safira mata kuliah senang karena tantangannya itu adalah tantangannya itu sangat praktik ya dan itu tidak sia-sia. Saya lanjut ke Mbak Devani Putri Dewantoro. Silakan Mbak Devani Putri Dewantoro. Mereview dosen juga nggak apa-apa kok Mbak. Mbak Devani Putri Dewantoro silakan. Iya Ibu, gitu. Menurut saya sejauh ini pembelajaran mikro yang saya ambil sangat banyak banget karena saya kan pre-service belum pernah mengajar, tapi dengan cara Ibu ngajarin kasih tahu juga step-stepnya, langkah-langkahnya itu membuat saya jadi motivasi. Bahkan dari tugas 1 ke tugas 2 itu saya improve-nya sudah lumayan. Tadi nilai Ibu, nilai saya juga udah lumayan naik. Saya bersyukur banget dengan adanya pembelajaran mikro ini, Bu. Ya, terima kasih Mbak Dari Ibu, saya Devani. juga terima kasih, ibunya juga sangat aktif, sangat memberi ilmu juga yang buat saya gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Devani. Next, Mbak Resi Ya. Astuti. Silakan Mbak Resi Astuti. Silakan Mbak Resi Astuti. Oke, nggak ada pertanda ya. Silakan Mbak Putri Ajeng. Putri Ajeng silahkan. Baik Ibu, menurut saya untuk pembelajaran sejauh ini Gimana? Nggak usah takut ya Mbak. mengikuti Tenang aja, pembelajaran tenang. mata kuliah melalui Zoom, saya dapat mengikuti materi pengetahuan serta pengalaman belajar yang bermanfaat. Ya, gimana Ibu? Silahkan. Lanjutkan aja. Nggak usah takut ya Mbak Ajeng, silahkan. Nah ya Mbak Ajeng silahkan. Kok berhenti ngomongnya? Selama melalui Zoom, ya Bu. Halo Ibu, Iya, kedengaran apa halo. enggak Bu? Iya, terdengar kok. Maaf ya Ibu, sinyalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, sepertinya Mbak Putri Ajeng sinyalnya susah ya Mbak ya? Oke, baik Mbak Iya Ajeng. Bu, Terima kasih ini ya. sudah Kayaknya tadi memberikan respon yang positif ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Mbak Resi Astuti sudah bisa mendengar suara saya, Mbak Resi Astuti. Halo Mbak Resi Astuti. Tidak ada. Oke. Mas Aji yang sekarang pakai akun istrinya, silakan Mas Aji. Halo Mas Aji. Ibu, mohon maaf. Oh ya, Ibu. Saya masih di luar, Bu. Gimana? Oke, ya udah. Mas Aji aja, Mbak Resi kayaknya masih di luar. Mas Aji silakan. Evaluasinya bagaimana di mata kuliah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut Aji, Bu, udah bisa ada pengalaman dari Ibu dan materi-materinya udah disampaikan dengan jelas, Bu. Ya, terima kasih Mas Aji. Oke. Berarti insya Allah penjelasannya Bu Brin cukup bening ya. Dan terima kasih juga buat mahasiswa yang telah mengupayakan praktik mengajarnya dengan sangat baik. Kalau memang di review saya di kolom komentar tugasnya itu link tidak bisa dibuka, saya beri kesempatan di tugas selanjutnya untuk menyematkan Ibu, saya kemarin di tugas 2A atau 2B atau 3A 3B linknya nggak bisa dibuka. Ini saya akan mengerjakan bareng di tugas 4 ya, biar nanti ketika Anda kasih keterangan seperti itu, saya juga akan mengganti nilai Anda di tugas sebelumnya, tugas 2 dan tugas 3. Takutnya Mbak, kalau Anda ngasih keterangan seperti itu, saya malah lupa nggak memperbarui nilainya gitu ya. Dan saya juga kasihan kepada mahasiswa kalau ngirim file tugas nggak bisa dibuka kan, sama aja nggak bisa ngerjain ya. Nah ya, jadi yang paling saya tekankan, saya
sejauh ini mahasiswa sudah ada peningkatan, hanya saja jangan pakai teks dan mata harus tertuju pada kamera 100% ya. Jadi kelihatan lagi ngomong langsung sama muridnya ya. Kemudian pastikan juga link file tugasnya juga dapat dibuka. Yang selanjutnya itu editing videonya kalau bisa seperti yang tadi saya contohkan punya Mbak Safira ya. Dan buat Mbak Safira jangan jumawa. Jadi kalau nanya top skor 100 tapi ya harus tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan dan memastikan linknya itu bisa dibuka di tugas berikutnya gitu. Terima kasih ya buat mahasiswa Universitas Bukan atas partisipasinya. Kalau memang sudah cukup jelas dan Anda sudah paham apa yang saya sampaikan, bagaimana cara mengajarnya, saya izin buka kamera untuk Anda buka kamera semua untuk dokumentasi terakhir ya. Silahkan. Silakan dokumentasinya. Ayo dibuka Mbak, buka kameranya, kita akan foto bersama. Ya. Mas Aji, Mbak Safira, Mbak Resi, silahkan dibuka kameranya. Ya, oke. Mbak Safira mana? Oke, saya hitungin ya. 1, 2, 3. Nah, lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. 3. Ya, terima kasih buat mahasiswa UT untuk web terakhir kali ini. Semoga mendapatkan nilai akhir yang sesuai yang diharapkan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama mengampu mata kuliah ini ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati para mahasiswa. Semoga setelah lulusnya mata kuliah ini Anda bisa lebih baik dalam mengajarnya dan memberikan dan mengambil nilai-nilai penting yang bisa diambil. Semoga di lain kesempatan ketemu lagi bersama Bening ya, entah itu di sosial media, entah itu di situasi nyata. Tolong saya ingatkan, Bu, saya maksudnya Ibu waktu itu web gitu. Karena saya nggak hafal ya, tidak hafal wajahnya, tidak hafal namanya juga karena banyak sekali mahasiswa yang saya ajar. Nah, cukup sekian web 4 mikro sekaligus nanti menutup perkuliahan kita selama satu semester ini. Sukses selalu buat mahasiswa Bunda Bening bling bling bling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama dadah. Terima kasih banyak Bu. Oke, siap.